TNI Angkatan Laut menggelar latihan perang Armada Jaya 39 2021 di Laut Jawa. Latihan perang Armada Jaya 39 2021 merupakan puncak latihan lanjutan yang semula ditunda pelaksanaannya di Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada Sabtu 3 Juli 2021 lalu. Latihan yang diselenggarakan oleh Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL. Selanjutnya, peserta pelatihan dari Koarmada 2 dan Pus Penerbal. Pada latihan perang juga diadakan bakti sosial, serbuan vaksinasi, dan pembagian sembako di Puskesmas Karimun Jawa. Komandan Satgas Laut Koarmada 2 Kolonel Awang mengatakan latihan perang Armada Jaya 39 2021 dilaksanakan secara terbatas atau setingkat L4 dan ada 1.300 orang yang terlibat dalam latihan tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Rahdian Trijoko yang sudah tersambung bersama kami. Selamat sore, Rahdian. Selamat sore, rekan Firda. Rahdian, bisa dijelaskan untuk latihan perang ini diadakan berapa hari? Latihan perang Armada Jaya 39 Penanggalan 2021 ini diselenggarakan selama 3 hari. Dimulai dari hari Rabu tanggal 11 Agustus hingga Jumat 13 Agustus. Latihan ini terus dilakukan meski dalam kondisi pandemi corona. Begitu, Pak Firda. Oke, Rahdian, kemudian alasan mengadakan latihan perang di Laut Jawa, apa alasannya? Ya, latihan Armada Jaya ke-39 tahun 2021 ini merupakan puncak latihan lanjutan yang semula ditunda pelaksanaannya di Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada 3 Juli 2021 lalu. Itu rekan Firda. Kemudian berapa pasukan yang dikerahkan dalam latihan perang kali ini? Ya, baik Firda. Pasukan yang dikerahkan pada latihan perang ini 1.300 orang yang terdiri dari anggota Koarmada 2 dan Pus Penerbal. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AL. Gitu, rekan Firda. Kemudian apa saja materi yang diberikan dalam latihan perang kali ini, Rahdian? Ya, baik rekan Firda. Latihan perang kali ini yang dilaksanakan di Laut Jawa ini materinya berupa latihan peran serangan bawah air atau LSBA, latihan melewati medan ranjau, latihan penembakan atau gun exercise, dan latihan anti kapal selam. Kemudian pada latihan tersebut juga ada menembak drone dan berhasil ditembak jatuh oleh KRI Hasanuddin. Kemudian dilakukan latihan manuver taktis dan penembakan di Pulau Gundul. Begitu rekan Firda. Rahdian, selain kegiatan latihan perang ini, apakah ada kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh TNI AL di sana? Baik, rekan Firda, kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh TNI AL ini berupa serbuan vaksinasi dengan jumlah dosis 2.000 dosis, ditargetkan 2.000 dosis, dan selain itu juga pembagian sembako untuk warga Karimun Jawa. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rahdian juga sempat melakukan wawancara dengan Komandan Satgas Laut Koarmada 2 Kolonel Awang dan juga Dirlat Armada Jaya 39 2021 Brigjen TNI Marsikal Suherlan. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Kemudian oleh Bapak Kasal pun karena melihat situasi perkembangan nasional dengan adanya perintah dari Bapak Presiden untuk melaksanakan serbuan vaksinasi dengan target 1 juta setiap harinya, sehingga diputuskan untuk seluruh jajaran di TNI Angkatan Laut ini untuk melaksanakan serbuan vaksin. Dan kami pun dari Satgas Latihan Armada Jaya ke-39 ini diperintahkan untuk melanjutkan latihan, tetapi dilanjutkan dengan kegiatan serbuan vaksin. Nah, untuk itu kami melaksanakan kegiatan latihan Armada Jaya ke-39 dengan terbatas, yaitu setingkat latihan L4 terbatas dilaksanakan oleh Koarmada 2. Itu berbagai rangkaian acara latihan yang dilaksanakan dalam rangka untuk sesuai dengan arahan pimpinan TNI Angkatan Laut, Bapak Kasal, bahwa
profesionalisme prajurit Angkatan Laut tidak boleh ditawar lagi, harus tetap profesional di tengah serangan pandemik. Jadi latihan. Tidak ada kata lain untuk menjaga profesi mereka selain dengan berlatih dengan terus-menerus dan konsisten. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.